Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang masalah yang masih kita tunggu nih perkembangannya, yaitu masalah nasib pasal-pasal zina di KUHP kita. Jadi peristiwanya itu ini sudah lama sekali ya perjuangan umat Islam Indonesia untuk menetapkan perzinahan itu sebagai satu bentuk kejahatan ya, kriminal. Tapi kita tahu bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita kan masih warisan penjajah yang bagi barat gitu ya, meletakkan zina selama suka sama suka dan sama-sama dewasa itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Nah, di pasal KUHP kita juga begitu ya, masih menetapkan bahwa yang namanya kejahatan zina itu hanya ditetapkan jika pelakunya gitu ya itu melakukan pemerkosaan atau paksaan atau melakukan dengan anak di bawah umur gitu ya, terutama sekarang di bawah umur 18 tahun. Juga kalau dengan istri orang dan suaminya tidak rela itu bisa pidana. Nah, masalahnya kemudian, jadi kalau orang sama-sama dewasa, suka sama suka, itu nggak ada pasal pidananya gitu. Jadi termasuk yang jadi masalah adalah ketika maraknya kasus homoseksual. Kan polisi banyak sekali menangkap orang-orang yang melakukan praktek homoseks sampai ratusan jumlahnya gitu ya di berbagai tempat, tapi nggak bisa diproses gitu kan. Nah, karena tidak ada pasal yang menetapkan itu sebagai satu bentuk kejahatan. Nah, AILA ya, yaitu Aliansi Cinta Keluarga Indonesia itu sudah berusaha ya memperjuangkan hal ini melalui Mahkamah Konstitusi ya sejak tahun 2016. Bahkan saya ceritakan di artikel ini, saya juga menjadi saksi ahli waktu itu dari AILA pada bulan Agustus ya tahun 2016 itu. Dan pada saat itulah saya menyaksikan sendiri gitu ya, saksi ahli yang lain dari AILA yaitu Dr. Dewi Inong gitu ya, spesialis kulit dan penyakit kulit dan kelamin, itu memaparkan data-data dan foto-foto yang mengerikan hasil temuan lapangan beliau gitu ya. Bahkan waktu itu saya lihat para hakim MK pun tercengang gitu dengan foto-foto itu. Sampai Dr. Dewi itu menunjukkan contoh bahwa memang homoseksual ini gitu ya, itu betul-betul ada kaitannya dengan AIDS dan sebagainya gitu loh. Jadi datanya itu begitu jelas. Ya, saya juga pernah ketika diundang oleh Dewan Pertimbangan Presiden waktu itu ada Menteri Kesehatan juga presentasi. Itu Menteri Kesehatan juga menunjukkan data bahwa ada kaitan erat antara ya merebaknya praktek homoseksual dengan peningkatan penyakit AIDS itu. Nah, ini jelas-jelas gitu ya. Tapi sayang sekali gitu ya bahwa akhirnya gitu ya kita sudah berusaha keras ya menunjukkan bukti-bukti ya perlunya pasal dalam KUHP itu diubah ya. Misalnya begini kan, pasal 292 gitu ya. Misalnya bunyinya itu orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu pasal 292. Jadi kalau hubungan homoseksual gitu ya, dia dengan sama-sama dewasa, maka tidak ada pidananya gitu. Nah, inilah yang diusulkan misalnya diubah pasal 29 KUHP ini agar frase dewasa ya dan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa itu dihapus gitu ya. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan cabul sesama kelamin ya, sama-sama jenis kelaminnya, baik ya suka atau dia memaksa, suka sama suka pun itu perbuatan kriminal gitu ya. Nah, ini kan aneh. Ya, kita negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak ada pasal pidana bagi perbuatan homoseksual yang suka sama suka itu. Nah, ini dan disinilah kemudian ya dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi waktu itu ya ironis sekali gitu ya, 5 orang itu menolak ya gugatan atau judicial review dari AILA itu. Ini peristiwa ini penting, harus kita ingat, kita catat dalam sejarah kita. Nah, ketika itulah diberitakan ya beberapa ibu-ibu aktivis AILA itu menangis ya karena menggambarkan perjuangan ini akan panjang. Ya, jadi artikel ini
kita beri judul kita masih menunggu nasib pasal zina di KUHP. Dan sekarang bolanya ada di DPR, dan kita tahu sekarang ini sudah digalang lah berbagai aksi demonstrasi gitu ya, yang menolak yang istilah mereka itu kriminalisasi zina dan kriminalisasi LGBT. Itu bahasa mereka begitu, sampai kasihan kadang ada yang ikut demo seperti itu gitu ya. Itu ada yang pakai kerudung juga ya, anak-anak muda gitu ya. Sampai ada istilah ya tulisan macam-macam lah, seperti misalnya jangan atur selangkangan kami dan seterusnya. Ini kebebasan. Jadi sekarang setelah Mahkamah Konstitusi menolak judicial review dari AILA ini, perjuangan kita masih panjang. Ini agenda perjuangan umat Islam Indonesia dan siapapun yang peduli gitu ya dengan ini. Karena ironis sekali ya, di negeri muslim terbesar di dunia gitu ya, orang bebas berzina tanpa ada, kalau asal yang penting suka sama suka gitu kan, tidak dengan anak-anak dan tidak dengan istri orang, ataupun dengan istri orang asal suaminya tidak menggugat gitu. Nah inilah perjuangan ya, tentu kita terus ya tidak menyerah, karena ya disitulah nilai hidup kita itu kan dari perjuangan itu. Ya kita, yaitu bahwa yang menetapkan begitu ya itu hakim-hakim MK atau juga via pemerintah dan sebagainya yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah ya. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan para pemimpin kita gitu ya, dan juga para hakim ini ya, mereka betul-betul takut pada Allah SWT ya, bahwa semua keputusan mereka itu akan mereka pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Demikianlah artikel kita, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.